Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu politik dan isu ekonomi, sosial di sekitar kita, termasuk jaminan sosial, biar kita semua bisa nyambung. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya hari ini Nadila Amani. Iya, betul Bu Dina. Dan hal ini sebenarnya yang bikin jadi perhatian seluruh dunia, Ibu. Karena kecepatan ini itu yang membuat banyak sekali pengungsi ya, atau refugee, atau bahkan asylum seeker dari Afghanistan untuk nyebar ke seluruh dunia. Itu balik lagi kita nggak bisa menampik hal itu kalau misalnya kita ngomongin konflik ya Ibu ya di suatu negara gitu. Bahkan kalau aku lihat dari catatanku, UNHCR memprediksi akan ada 500.000 pengungsi dari Afghanistan yang akan mencari tempat tinggal ke negara lain, terhitung dari setelah kemarin Taliban mengambil alih Afghanistan, Ibu. Jadi, terus kalau kita lihat juga data penerima pengungsi Afghanistan di tahun 2020, Pakistan itu jadi negara penerima pengungsi Afghanistan terbanyak. Kalau dari catatannya itu 1,4 juta pengungsi, terus disusul Iran, disusul Jerman. Lalu karena lonjakan pengungsi ini, Turki yang juga jadi salah satu negara yang menampung banyak sekali pengungsi dari Afghanistan, dan Pakistan itu menutup menutup perbatasan, katanya enough is enough, I think we cannot handle more refugees, I'm sorry gitu. Lalu yang menarik juga Ibu, bahkan negara seperti Filipina membuka ada negara-negara yang membuka dirinya terhadap refugees. Jadi menurut Bu Dina, lonjakan pengungsi ini akan berdampak apa sih Bu Dina sama kawasan? Nah, kalau si Jamie ada pertanyaan juga nggak soal refugee? Mungkin sekalian aja kali kita ya. Kalau soal refugee mungkin aku lebih ngeliat ke arah kita nih ya di ASEAN, karena kelihatannya kan Filipina membuka, sedangkan pengungsi Afghanistan juga di kita lumayan banyak ya, Bu Dina. Nah, gimana sih kondisinya nih Asia Tenggara kedatangan 500.000 pengungsi Afghanistan kalau misalnya semuanya kita beralih ke ASEAN, karena kan di Turki tutup, di Pakistan juga udah penuh, di perbatasan Pakistan juga udah banyak permasalahan. Nah, kira-kira apa yang bakal dilakukan sama Indonesia dan juga sama ASEAN mungkin ya kalau kita ngelihat dari regionalnya gitu. Nah, ini aku kasih gambar ini dulu sebentar buat background ya. Tadi gambar suku-suku yang tadi diceritakan, kalau pernah lihat ada Congressional Research Service bikin gambar ini sebenarnya helpful banget ya. Karena suku yang tadi saya ceritakan, Pashtun, itu memang besar di daerah-daerah tempat Taliban itu kuat. Dan Taliban itu sendiri lahirnya di Kandahar. Kandahar itu berbatasan langsung sama Pakistan. Kalau ingat gambarnya tadi di sebelah sini ada Pakistan. Dan di edisi kemarin dengan Pak Duta Besar Indonesia di Pakistan, beliau sendiri cerita perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan itu sangat panjang. Jauh lebih panjang daripada perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, yang cuma sekitar 1.600 apa ya beliau sebut. Nah, di sini bisa sampai 2.600 gitu. Jadi dan darat semua gitu loh. Darat semua dengan medan yang memang paling berpori itu di daerah ini di mana suku Pashtun ini berada, karena memang sukunya hampir sama. Itu satu. Jadi tadi ketika Nadila cerita wah tetangganya yang paling dekat aja nutup pintu gitu kan. Kamu bisa membayangkan kalau tidak ditutup pintunya risikonya apa kira-kira? Kalau overflowing ya Ibu ya. Overflowing pasti pindah semua kalau bisa kan. Nah, jadi kita menarik kalau bicara soal soal pengungsi, kita melihat dari berbagai sisi lah. Saya mau mengajak teman-teman melihat dari berbagai sisi. Saya sendiri orang yang banyak berkutat di isu kelompok-kelompok terpinggirkan, isu-isu hak asasi manusia. Jadi kita perlu melihat bahwa pembahasan dari sisi ini, sisi kemanusiaan, itu juga perlu inovatif ya. Butuh ada pemikiran dari segala angle. Masalah kemanusiaan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara, tetapi
ada banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan karena sejumlah faktor. Yang pertama kalau kita bicara soal jarak. Tadi kalau dibilang kenapa jarak sama ini ya, kedekatan emosional. Tentu orang-orang akan berpindah ke tempat di mana mereka merasa relatif diterima, entah karena emosional kesukuannya sama, agamanya sama, kemudian juga jaraknya dekat kan. Tuh, jadi negara-negara yang berbatasan langsung otomatis punya konsekuensi besar ketempuan di situ atau kedatangan di situ. Nah, kalau Filipina, coba dipikir, apakah mungkin dia terbang sampai ke Filipina? yang secara budaya juga jauh banget, kayak iya nggak, Jem? Ya, secara budaya jauh, secara jarak juga jauh. Jadi sebenarnya Filipina juga ngebuka, nggak ada yang mau datang mungkin ya. Iya, jadi secara kemanusiaan, silakan gitu. Tapi mau ditaruh di mana pula kan? Dan terbang ke Filipina itu dia ke Indonesia yang relatif dekat di gambar geografis aja, seperti Pak Dubes bilang dari Pakistan ke kita aja bisa seharian penuh kayak orang pergi ke Amerika gitu kan. Gimana kalau sampai Filipina, masih berapa kali naik pesawat lagi, berapa biayanya dan sebagainya. Itu satu ya, faktor kedekatan agama, kedekatan suku juga jauh banget lah sama Filipina kan, bisa dibayangkan. Kemudian kita bicara faktor yang kedua, secara hubungan internasional, negara yang punya kewajiban menerima refugees adalah negara-negara yang menandatangani Konvensi Internasional 1951 soal refugees. Ketentuan soal refugees, kenapa sih ada negara yang nerima, ada yang enggak? Nah, ASEAN ini termasuk yang negara anggotanya ada yang nerima, ada yang enggak. Ya. Salah satunya kita tidak menerima. Nah, satunya kita tidak menerima. Jadi, jawaban buat Jamie, apakah ada posisi ASEAN? Nggak akan ada posisi bersama ASEAN. Karena ada yang tidak tanda tangan konvensi. Tidak tanda tangan konvensi artinya itu posisi saklek ya, nggak mungkin berubah hanya karena situasi seperti ini. Jadi yang mungkin terus itu faktor kedua ya, posisi bersama soal refugees nggak mungkin sama, nggak mungkin ada satu aksi bersama lah di ASEAN. Kemudian kalau bicara soal pengungsi itu sebenarnya hak-haknya diatur di UNHCR. Jadi ada lembaga PBB yang didedikasikan penuh untuk memastikan bahwa orang-orang yang terpaksa melarikan diri akibat ketakutan persekusi atau ketakutan fisik di negaranya boleh refuge ya, seek for refuge ke negara lain, dan itu tugasnya si PBB lewat UNHCR memastikan bahwa ada international protection buat individu-individu yang mencari kepastian hukum itu. Nah, ada yang kemudian mencari asylum. Itu yang di beberapa negara kan ada digambarkan tuh, ada yang refugee, ada asylum. Bedanya apa? Kalau asylum itu berarti dia memang mencari proteksi hukum ya, karena dia dikejar mungkin karena status politiknya di negaranya udah nggak memungkinkan lagi dia bisa reveal their identity, dia cari perlindungan khusus dari PBB, ya udah dia harus lamar situ. Tapi kalau refugee biasa, kemungkinan besar mereka akan kembali lagi ke negaranya. Jadi hanya sementara gitu. Nah, kenapa nggak kita terima aja? Nah, kita harus cek volumenya nih. Kalau terimanya cuma 1-2 orang, Indonesia sebenarnya sebagai satu negara nggak pernah menutup tuh bordernya. Orang dari Rohingya datang, dari berbagai tempat lah ya, orang-orang dari Timur Tengah itu banyak lah yang tinggal akhirnya di tempat kita, tapi tidak secara sistematis diumumkan. Kenapa? Karena kalau coba saya pikir kita ajak dari faktor pemenuhan hak aja, ketika kita buka pintunya, berarti hak-haknya harus kita penuhi dong semuanya. Bukan cuma dibuka pintunya, tetapi dipastikan di Indonesia disiapkan. Nah, ketentuan Indonesia di Peraturan Presiden 2016 saja mengatakan bahwa di situ harusnya ada tempat yang didedikasikan untuk mereka tinggal. Nah, tempat yang didedikasikan itu kan pasti ada makan disediakan, security disediakan, pendampingan disediakan, karena itu harus diawasi ya 24/7 gitu kan. Coba bisa dibayangkan, belum lagi kalau yang bawa anak-anak, berarti kan sekolah juga harus dijamin dong harusnya. Kesehatan juga dong, kalau sakit, kebetulan dia lewat laut atau apa, berarti harus disediakan juga.
Katakanlah mereka semua sehat semua, cukup makan aja gitu kan, sama sedikit kebutuhan-kebutuhan insidentil. Sehari katakanlah per 3 kali makan 60.000 lah, 20.000 sekali makan misalnya gitu ya. Kita kalikan 3 ditambah 60.000 tambah ya 40.000 lah, 100.000 lah satu orang sehari. Coba kamu hitung 100.000 orang sehari kalikan 5.000 orang, katakanlah yang tertarik masuk Indonesia, berapa tuh dalam sehari? 500 juta Ibu ya. 500 juta rupiah per hari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam peraturan di Indonesia itu harus ambil dari APBN. Jadi sama sih sebenarnya di negara-negara Eropa pun begitu. Mereka harus dedikasikan ambil uang itu berarti dari pajak ya, dari pajak pemerintah, pajak masyarakat, jaminan sosial dari masyarakat setempat, termasuk ketersediaan rumah sakit, berarti akan diambil oleh masyarakat itu juga. Jadi faktor belum lagi lapangan pekerjaan. Selama mereka menunggu status dan sebagainya, kan mereka harus bekerja. Nah, karena mereka nggak bekerja, makanya biasanya disediakan makan. Gitu. Jadi dulu tahun-tahun waktu ada perang Vietnam kan kita menyediakan pulau khusus ya. Ya, ada Pulau Galang. Itu juga untuk mempermudah pengawasan. Jadi mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat secara umum, tetapi bisa diawasi dengan khusus. Jadi itu ada faktor security juga yang tetap harus dijaga. Karena ini orang-orang yang lari kan, melarikan diri dari tempat yang berbahaya buat mereka. Jadi faktor inilah ya, praktis itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, di sejumlah negara, kenapa kau perhatikan tidak semua negara Eropa bahkan yang sudah menjadi penandatangan konvensi refugees menerima? Karena faktornya efek jangka panjang. Kalau efek jangka panjang sekali kita kasih komitmen, artinya nggak boleh nolak dong terhadap refugees yang berikutnya atau yang datang dari negara lain yang jumlahnya entah berapa. Kemudian efek jangka panjangnya itu adalah secara politik dia akan mengubah tatanan politik di dalam negeri itu sendiri, termasuk juga perubahan demografi. Jadi sebenarnya faktor kemanusiaan itu harusnya membawa kita untuk berpikir bagaimana caranya orang-orang yang ada di Afghanistan itu bisa memperoleh perlindungan, bisa mendapatkan akses atas kesehatan, tetap punya pendanaan ekonomi, kegiatan ekonomi bisa berjalan, sehingga mereka nggak perlu kabur gitu kan, nggak perlu pergi sampai ke tempat lain, karena kalau ke tempat lain, tetap aja namanya tinggal di tempat orang beda ya dengan di negaranya sendiri. Jadi artinya perbaikan sosial politik di negaranya itu harus segera dibangun, supaya tidak perlu negara lain tuh sampai berubah secara drastis juga tatanannya, akibat limpahan refugees. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita bicarakan, ekonominya Afghanistan, gimana caranya mereka bisa bertahan, dan komposisi pemerintahan Taliban akan seperti apa, Taliban sendiri bisa dapat recognition dari mana, itu yang penting untuk kita bicarakan lebih lanjut sebenarnya soal Afghanistan. Berarti lebih ke arah ini ya, kita harus fokus juga mengembalikan posisinya Afghanistan sebagai negara utuh gitu ya, biar refugees-nya bisa kembali lagi ke tanah asalnya. Mungkin aku mau nambahin sedikit dari kacamata refugees ya, karena kemarin sempat berkesempatan langsung interview ke sana, dan mereka itu sudah hampir 5 tahun kalau saya tidak salah itu ditampung di daerah Daan Mogot, dan juga ada yang terpecah di daerah Bogor. Dan berdasarkan kesaksian mereka memang disediakan tempat, namun hanya berupa tempat, sisanya itu tidak ada yang disediakan. Dan mungkin seperti interviewku dengan Ibu Dina juga sebelumnya, bahwa memang permasalahan dana ini menjadi salah satu faktor penting ya, kenapa mereka pada akhirnya tidak mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang sebenarnya tertulis di dalam peraturan Presiden tahun 2016. Nah, jadi mereka juga beberapa ada yang berkesempatan bekerja gitu ya, lumayan bisa bekerja dan membantu kehidupan masyarakat di sana, yang jumlahnya itu hampir 500 orang sampai 1.000 orang lebih di situ. Sekitar 500-an, dan itu satu gedung yang nggak terlalu besar gitu. Dan ya mereka tinggal sempit-sempitan di dalam gedungnya, mereka mendirikan tenda-tenda sendiri. Itu kalau misalnya dilihat tuh di Google banyak foto-fotonya, dan memang mereka hidup dengan bantuan dari masyarakat sekitar juga gitu, yang sebenarnya awalnya menolak. Namun pada akhirnya masyarakat sekitar pun saling bantu-membantu. Terkadang memang ada fasilitas kesehatan yang dikasih sama daerah setempat melalui puskesmas untuk ngecek mereka, namun baru aktif lagi akhir-akhir ini ya, ketika COVID sedang meledak, ada akhirnya puskesmas yang ke sana untuk ngecek kesehatannya, karena mereka di sana
nggak ada prokes sama sekali ya. Mereka keluar nggak ada yang pakai masker gitu, karena memang mereka nggak punya gitu. Itu sih paling gambarannya di sana, memang fasilitas tuh benar-benar nggak ada. Apalagi soal kebersihan. Ya gitu deh. Kalau di negara-negara perbatasan macamnya Afghanistan, si Pakistan misalnya, itu sampai akhirnya ya udah di pinggir jalan gitu aja, tenda-tenda seadanya kan. Jadi memang sebenarnya yang paling penting itu ya menekan jangan sampai ada konflik, jangan sampai ada ketidakpastian politik di satu negara, karena itu ujungnya pasti ada limpahan refugees ya ke negara-negara lain gitu yang kemudian perlu ditangani dengan seksama. Tapi kalau misalnya perlakuan dalam tanda kutip seperti itu, berarti itu sebenarnya normal untuk refugees ya, Bu, bukan asylum seeker kan? Karena kan mereka kan dianggap sementara di sini gitu, bukannya pindah warga negara gitu kan, Ibu? Betul. Jadi kalau kita butuh perlindungan hukum, dia harus apply. Jadi status asilum itu harus di-apply. Ada sejumlah persyaratan dan belum tentu disetujui, dan itu makan waktu bertahun-tahun buat kebanyakan orang untuk sampai dapat status asilum. Artinya dia dapat perlindungan internasional lah. Seandainya pun dia nggak ada di situ, dia tetap dilindungi. Hukumnya nanti yang berlaku buat dia kalau sampai dia dipersekusi sama negaranya, tiba-tiba dibunuh atau dikejar keluarganya, dia dapat perlindungan ekstra gitu. Nah, itu memang khusus lah ya. Nah, kalau refugees biasanya ya yang penting dia dapat tempat tinggal sementara, dan kalau seandainya ada yang tertarik untuk stay, ya kemudian dia ngurus kewarganegaraan, paling kan itu ya, pindah warga negara gitu. Oke, menarik banget Bu Dina diskusi hari ini. Seperti biasa, sangat mendalam sama Bu Dina, tapi selalu dibatasi oleh waktu, Ibu. Jadi, bisa aja kita teleponan sampai tengah malam, Zoom sampai tengah malam. Tapi karena waktunya sudah habis, sayangnya, jadi kita secara terpaksa harus mengakhiri podcast ini. Tapi jamnya udah puas belum? Iya, Mas Jimmy udah mungkin bisa 1 jam lagi itu ya kalau kita bahas. Mungkin kapan-kapan mungkin ya bisa kita perdalam lagi soal kondisinya gitu ya. Iya, jadi ya mudah-mudahan itu jadi bekal untuk cari info lebih dalam ya teman-teman pendengar nyambung. Tapi paling enggak background-nya kita udah dapat. Kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, kita bisa coba bahas lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Oke, terima kasih Mas Jimmy, terima kasih Bu Dina untuk diskusi hari ini. Nah, saya mau tutup pakai pantun juga. Oh iya, silakan Ibu. Aku udah siap nih Bu. Pantunnya hari ini ya. ini hari Jumat yang entah kenapa memberi inspirasi saya berpantun. Oke, Bu. Padahal nggak jago-jago amat, cuman ya pengen aja gitu. Oke, buat penutup mungkin gini aja. Kalau ingin hidup mapan, jangan lupa berusaha dan berguru. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tak kalah seru. Mantap. Oke, makasih banyak ya Jamie ya, juga Nadila. Terima kasih. Terima kasih pendengar nyambung, sampai ketemu lagi. Dadah Ibu, dadah Mas Jimmy. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.